Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Lunch with Jesus. Apakah Anda pernah menonton pertunjukan teater? Salah satu pekerjaan yang saya tekuni adalah menjadi guru teater. Dan karena pekerjaan inilah, saya kerap diminta untuk melayani di gereja-gereja pada saat mereka akan membuat acara. Beberapa tahun yang silam, tepatnya di akhir tahun 2018, rekan sepelayanan meminta bantuan saya untuk melatih drama Natal di sebuah gereja interdenominasi. Kami mengadakan pertemuan bersama dan singkat cerita, naskah sudah di ACC. Saya lalu mengajak beberapa anak didik saya untuk turut serta. Semuanya berjalan dengan baik. Kami sudah berproses selama beberapa bulan. Hingga kemudian 1 minggu sebelum acara, ketika di gladi bersih, ketua panitia memberitahu saya bahwa gembala yang paling senior di gereja tersebut meminta agar naskah diubah. Keesokannya saya dipanggil untuk mendiskusikan hal tersebut bersama penatua senior, pendeta senior, dan salah satu gembala senior. Saya percaya mereka mendapatkan kuasa, otoritas, dan wibawa Allah. Singkat cerita, mereka berusaha untuk membujuk saya agar mau menerima masukan tersebut dan merubah isi drama. Kami saling bertukar pemikiran dalam rapat-rapat argumen. Salah satu dari mereka pernah berkata, "Bukankah kita semua ini harus setia dengan proses?" Nah, ketika saat itu saya merasa saya sudah setia dengan pernyataan tersebut. Maka saya mencoba untuk angkat isu ini. Hanya sebagai tambahan saja, saya bersama seluruh tim yang telah berproses dalam kurun waktu beberapa bulan dan harus merubah hampir 180 derajat dari naskah yang telah di-ACC. Bahkan sisipan film untuk drama pun telah selesai dibuat. Persiapan pre-production sampai serta seluruh komponen house production telah tertata dengan rapi. Panggung yang baru, tata cahaya yang baru, sound system yang baru, dan layar videotron hampir sebesar bioskop pun hampir selesai instalasinya. Sedangkan acara pelayanan tersebut hanya berjarak 1 minggu kurang. Coba bayangkan, apa yang harus saya sampaikan kepada seluruh kru dan pemain drama. Terlebih, ada satu pergumulan anak didik saya yang pada waktu saat itu artinya berhenti untuk jadi pemeran utama alias batal. Apa yang kami rasakan? Kami merasakan kesal, jengkel, dan merasa bahwa kami telah setia menjalani proses tersebut. Jadi mengapa saya mesti menuruti permintaan tersebut? Pada waktu saat itu saya belum tahu arti respon benar yang sesungguhnya. Sesaat ketika saya diminta untuk ambil keputusan terakhir, saya berkata di dalam hati saya, sesaat saja, apa yang harus saya perbuat, Roh Kudus? Saya merasakan hal yang aneh mengalir dari ubun-ubun kepala saya. Hanya dalam hitungan 1 detik kurang lebih. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri melingkupi saya. Seketika itu pun saya menjadi pribadi yang diperbaharui. Roh Kudus hadir di dalam rapat tersebut. Dan ketika waktu saya merespon benar dengan mendengarkan suara Roh Kudus dan mempraktekannya, itu adalah pengalaman unik yang tidak akan pernah saya lupakan. Respon benar. Mari kita sama-sama melihat di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. Ada di 2 Samuel 16 ayat 9. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Terdengar keras dan kasar, namun bukan itulah inti yang hendak saya utarakan lewat firman ini.
Di dalam ayat renungan LWJ hari ini kita dapat membaca sebuah kisah di mana Raja Daud mendapat cercaan pedas dari Simei. Sebagai pengetahuan saja, Simei itu adalah salah satu kerabat Saul. Nah, saking teramat begitu kasar dan pedas cercaannya hingga Abisai, salah satu dari pengawal Raja Daud ingin memenggal kepala Simei. Namun luar biasanya, Daud tidak menanggapinya. Ia menganggap hal itu adalah hal yang sepele. Daud tidak menjadi sakit hati, apalagi berencana ingin membalasnya. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada drama tersebut. Buah di dalam respon benar ketika waktu itu, saya bisa melihat begitu banyak sekali umat dari gereja tersebut dapat menikmati alur drama serta menangis terharu. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan melawat dan menjamah umatnya. Dan saya mendapatkan sesuatu ketika pada waktu saat itu. Saya teringat akan hal yang udah pernah lama saya dapatkan. Ada di dalam Roma 13 ayat 1. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Respon benar. Andai kata pada waktu saat itu, ketika pada waktu saat rapat, saya tidak merespon dengan benar, saya tidak tahu apakah Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Kita buat tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang tidak mudah terpengaruh saat masalah hadir. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan benar yang telah Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus, tolong ingatkan kami agar kami memberikan respon benar lewat perantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.